Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Al-Itqan yang saya hormati, yang saya cintai, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh merupakan keharusan dan kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih melekat pada diri kita, yang masih Allah titipkan kepada kita, karena segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita suatu saat akan Allah ambil, cepat ataupun lambat. Segala kenikmatan duniawi yang ada pada diri kita akan Allah Subhanahu wa taala ambil, sebagaimana seseorang yang menitipkan kendaraan kepada tukang parkir suatu saat pasti akan diambil. Apapun nikmat yang ada pada diri kita, mumpung masih dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga, kita harus amanah, kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai, melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Dan itu adalah makna dari ibadah. Nikmat berupa yang dikenal dengan 5 hal, iqtanim khamsan qabla khamsin. 5 hal yang masih ada pada diri kita, yang nanti satu persatu mungkin akan hilang dari diri kita. Nikmat masa muda sebelum datang masa tua. Karena orang kalau berada di usia muda, insya Allah di sini masih muda semua Pak ya, masih muda. Nanti tua itu umurnya 90 ya, 100, itu usia tua. Dalilnya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau baru diangkat menjadi seorang nabi di usia 40 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah di usia 53 tahun. Berapa saat kemudian baru memulai perang Badar. Ya. Dan itu di usia 5 tahun itu istilahnya kalau jadi tentara itu baru bertugas untuk berperang. Ya. Jadi statnya usia 40 atau 50-an. Ya. Yang kedua, masa sehat sebelum jatuh sakit. Ya, kadang-kadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita diberikan ujian berupa sakit, itu diantara hikmahnya banyak. Salah satunya adalah barangkali kita sedang terlupa, sedang terlena dengan nikmat sehat. Nikmat sehat yang Allah berikan pada kita sia-siakan, mung diisi dengan aktivitas yang sia-sia. Ya. Ngopi, pagi ngopi di sana, siang ngopi di sini, sore ngopi di sana, malam ngopi, ya. Dimanapun aktivitasnya ngopi. Kemudian yang ketiga, nikmat berupa waktu luang. Ini kita bisa hadir di sini, salah satu sebabnya karena kita memiliki kelapangan waktu, longgar. Saya yakin kalau ada di antara jamaah yang di rumah mungkin duwe gawe, entah mantu, apa mungkin
Napa Pak nggih? Sunatan ya. Itu mangkir. Jadi kalau saya ada pengajian pada maghrib, salah satu jamaah itu pada isya itu mau ada acara tasakuran. Ya tetap duduk, habis maghrib duduk, tapi cuma 5 menit setelah itu angkat tangan mohon izin karena persiapan acara tasakuran. Di waktu luang. Yang keempat, masa kaya. Kondisi ketika diberikan kelapangan rezeki sebelum jatuh miskin. Tidak ada satupun yang bisa menjamin siapapun di antara kita bakal kaya terus. Insya Allah di sini kita kaya semua Pak, karena bisa makan. Alhamdulillah minimal ukurannya kita punya tempat tinggal, punya pakaian. Pakaian kita ini banyak Pak. Kalau para sahabat dulu pakaiannya ada yang cuma 2, bahkan ada yang cuma 1. Kita kaya. Sekaya apapun kita atau sekaya-kayanya orang terkaya di dunia, tidak ada satupun yang bisa menjamin bakal kaya seterusnya. Jadi tidak tepat kalau ada orang mengatakan si fulan kaya, hartanya tidak akan habis dimakan oleh 7 turunan. Itu kalimat yang mustahil. Karena apa? Harta sebanyak apapun menghabiskan itu lebih mudah daripada mencari. Menghabiskan harta yang banyak secara umum itu lebih mudah daripada mencari harta yang sedikit. Kita cari uang 100.000 turut pinggir jalan dari sini sampai kandangan belum tentu nemu Pak. Tapi kalau menghabiskan uang 100 juta gampang sekali Pak. 100 juta, 1 miliar berapapun mudah. Artinya apalagi kalau harta kita tidak banyak-banyak amat ya. Lebih cepat habisnya. Makanya kita punya manajemen harta, manajemen pengeluaran supaya harta yang Allah titipkan pada kita itu bisa balance antara pemasukan dan pengeluaran. Syukur-syukur pemasukan lebih besar daripada pengeluaran supaya bisa nabung, ada dana cadangan, ada dana buat sodako, tabungan kurban, tabungan umroh, tabungan haji, tabungan mantu, atau tabungan menikah bagi yang mau nikah lagi misalnya. Ya, jadi enggak ada yang bisa jamin. Salah satu contoh misalnya ada salah seorang khalifah yang bernama kalau tidak salah Hisham. Khalifah ini saking kaya rayanya, beliau punya 11 anak. Punya 11 anak. Ketika beliau meninggal dunia, setiap satu anaknya dapat harta warisan 1 juta dinar. 1 juta dinar. Hari ini kurs terendah insya Allah dinar itu kurang lebih 3 juta sekian. Anggaplah 3 juta lah. 3 juta dikali 3 juta rupiah dikali 1 juta dinar. Ketemune 3 triliun. Saya belum pernah mendengar di Pare ada orang meninggalkan warisan untuk anaknya. Satu orang anak 3 triliun rupiah. Saya belum pernah. Dan kita juga kayaknya tidak yakin Pak. Siapapun di antara kita nanti kalau meninggal dunia, kalau kita ditakdirkan meninggal dunia mendahului anak-anak kita, saya tidak bisa menjamin ada di antara kita yang bisa meninggalkan warisan 1 juta dinar. Karena ini tadi yang dipotret adalah seorang khalifah. Khalifah itu kekuasaannya melebihi presiden, jadi beberapa negeri. Jadi satu orang anak warisannya 1 juta dinar. Tetapi apa yang terjadi ketika khalifah ini tidak atau kurang mewariskan ketakwaan dan juga pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, hanya beberapa tahun kemudian 11 orang anaknya itu yang masing-masing warisannya 1 juta dinar alias 3 triliun, semuanya jadi gembel dari pengemis. Ya, 3 triliun. Jadi kayak modal 3 triliun itu kita dikasih modal 3 juta wis kena muter Pak ya. Itu kok makanan atau belikan sesuatu diputar ulang, belikan dagangan bisa.
3 juta, 30 juta, 300 juta, 300 juta, 30 juta harus kena ternak domba atau mungkin lele. Ini 3 triliun Pak. Ini semua anaknya jadi gembel dan pengemis. Apalagi kita yang artinya sifat harta itu mudah untuk dihabiskan. Nah, jadi mumpung kita punya harta, ayo kita belanjakan harta itu di jalan yang memang benar-benar Allah ridhai. Yang kelima, tentu saja adalah nikmat hidup sebelum mati. Ya. Hari ini saudara kita, Bapak Haji Akas, ya, telah meninggalkan kita. Ya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni dosa-dosa beliau, menerima semua amalnya, dan mudah-mudahan ya, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ya. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT dan juga ibu-ibu rahimahullah, tentu bersyukur atas nikmat itu bukan perkara yang mudah. Al-Quran sendiri mengatakan wal qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya karena itu sulit, Allah SWT ya, mengajarkan kepada kita doa. Al-Quran maupun hadis Nabi mengajari kita doa agar kita bersyukur. Ya. Misalnya di surat Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Ya. Wahai Rabbu, ajarilah, bantulah kami untuk bisa bersyukur. Nabi SAW juga mengajari kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa senantiasa ingat kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab melintasi ada salah seorang ya, yang berdoa sampai doanya terdengar oleh sahabat Umar bin Khattab. Doanya adalah Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan yang sedikit. Ini kan doa yang aneh. Kok maksudnya bagaimana? Kok sedikitnya? Jadi tanya, tapi kenapa itu doanya kok masukkan aku ke dalam hamba-hambamu yang sedikit? Ya. Kemudian sahabatnya mengatakan, bukankah tidakkah kau mendengar firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu yang seperti ini termasuk bagian dari wujud kita mensyukuri 5 nikmat itu, ya. Nikmat masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, waktu luang, dan juga masih muda. Melanjutkan bahasan kita tentang adab seputar minum atau makan minum, wabil khusus tentang minum. Ada beberapa hal, ada beberapa poin yang nanti akan saya bacakan ringkasannya, ya, agar ya, kita benar-benar berupaya aktivitas keseharian kita berupaya agar sesuai dengan yang Nabi SAW teladankan untuk kita. Ya. Jadi kita belajar adab agar apa yang kita perbuat itu ada ada atharnya, atau apa yang kita lakukan itu benar-benar mencontoh Nabi SAW, menambah pahala dan juga menambah derajat kebaikan kita di akhirat nanti. Ya. Ada ungkapan mengatakan segala sesuatu kalau banyak maka harganya murah, nilainya murah. Ya. Jadi kalau ada penawaran meningkat, permintaan menurun, itu harganya turun. Cabai panen melimpah, permintaan tetap, apalagi menurun, maka harga cabai menjadi murah. Ya. Kecuali adab. Seseorang kalau dalam dirinya terkumpul adab yang sangat banyak, maka dia akan semakin bernilai, dia akan semakin mahal, menjadi orang yang istimewa. Jadi kemuliaan seseorang, nilai seseorang itu terukur salah satunya dari adab yang dia miliki. Kalau adabnya semakin bagus, kepada orang tua bagus, adab kepada Allah bagus, kepada orang sama manusia, orang tua bisa menempatkan bagaimana dia berinteraksi dengan orang tuanya, kerabatnya, saudaranya, tetangganya, tamunya.
ya, pimpinannya, bawahannya, khodimahnya, pembantunya, sopirnya, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Mulia di sisi Allah dan dicintai banyak orang. Ya. Kalau adab kita bagus. Ya. Baik yang berkenaan dengan diri sendiri, adab terhadap diri sendiri ataupun pada orang lain. Taruhlah kalau kita beradab pada diri kita sendiri. Ya. Kita ketika makan, makannya bagus. Adab yang bagus salah satunya kalau ada makan bareng, kita ngambil secukupnya. Enggak tamak gitu ya. Maka orang akan lebih cinta kepada kita dibanding pas jamuan makan ya. Ada lauk ayam, yang lain pada ngambil satu, kita ngambil 3. Itu pasti tidak disukai oleh teman makan kita. Kemudian hidung kita gatal, bersin. Itu bersin suara dilos. Gebres, enggak ditutup, suaranya keras, dropletnya keluar. Ya. Itu kan akan membuat risih kanan kiri kita. Dan Islam mengatur ada bersin, menguap, baru seputar mulut itu. Bersin, menguap. Bersin itu bisa disuarakan, bisa diatur volumenya, tapi juga bisa ditahan. Menguap juga demikian. Menguap itu bisa senyap, tidak ada suara, tapi juga bisa disuarakan. Ya. Bisa disuarakan, bisa ditampakkan kerongkongannya. Sedangkan Islam mengatur kalau kita menguap, suruh nahan agar mulutnya tidak membuka, diempet. Kalau tetap, kayaknya jebol ini nggak bisa mingkem, baru ditutup pakai tangan. Ya, kemudian sendawa, bahasa Jawa ini gelegeen. Ya. Gelegeen juga bisa disuarakan, bisa juga disenyapkan, di silent. Coba kalau terkumpul pada diri seorang, gebrase banter, gak ditutup, angopeng bersuara, gak ditutup mulutnya. Ya. Saya pernah lagi kuliah, dosen saya marah gara-gara ada teman kuliah yang ngangop, dosennya mau diterkam. Gitu. Kemudian sendawa ya, bersuara. Jadi kita ternyata kalau kita belajar adab dan menerapkan adab yang Islami, kita akan semakin dicintai oleh Allah SWT dan juga disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Bahkan binatang pun akan senang kepada orang yang beradab kepada dirinya. Binatang juga punya, kalau binatang punya penglihatan, punya mata, dia hafal. Oh, kalau sama fulan ini yang suka ngasih aku makan, suka mengelus-elus kucing ya, suka ngelus-ngelus, itu dia suka. Di antara adab-adab yang berkenaan dengan minum, ya, ini dan minum ini termasuk kebutuhan hidup ya, kita. Yang pertama adalah ya, niat yang baik. Niat yang baik. Hendaknya seseorang minum dengan niat untuk menguatkan tubuhnya, untuk menjaga kesehatan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak sekedar minum, haus terus minum, tapi minumnya diniatkan untuk menjaga nikmat sehat. Nanti kalau tubuhnya sehat dan kuat, digunakan untuk taat kepada Allah. Sehingga dia akan mendapatkan pahala dan minumnya akan bernilai ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang masyhur, Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata ketika kita thalabul ilmi, ketika kita belajar adab atau belajar ilmu Islam, tidak hanya sekedar kita mengetahui perkara baru, ya. Dulu kenalnya bahwa sholat itu hanya sholat fardu 5 waktu. Kemudian setelah belajar di TPA kita mengamalkan. Terus belajar lagi kenal ternyata selain sholat fardu ada sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, tahiyatul masjid. Ya. Setelah tahu kemudian diamalkan. Ya. Membuahkan pahala. Kalau pengetahuan tanpa diamalkan ya cuma dapat pahala ketika thalabul ilminya saja. Tidak diamalkan akhirnya suatu saat mungkin akan lupa. Jadi dapat pahalanya ketika ilmu itu diamalkan. Tetapi yang menarik adalah terkadang kita belajar ilmu Islam,
kita jadi tahu bahwa ada aktivitas yang selama ini sudah biasa kita lakukan, cuma dikasih sentuhan niat yang benar, hal-hal yang mubah yang sudah biasa kita kerjakan semenjak kecil sampai hari ini, itu pun bisa berbuah pahala. Ya. Makan, minum, ya. Kemudian tidur, istirahat, jagongan, itu juga bisa diniatkan berbuat baik. Ya. Yang penting mengikuti panduan atau niatnya baik, kemudian batasan-batasannya diikuti. Seorang menikah, ya, bahkan seorang suami mendatangi istrinya pun ya, bisa diniatkan ibadah, bahkan pahalanya besar. Sebagaimana seorang yang kalau dia salurkan syahwatnya di tempat yang haram, dosanya dosa besar. Ketika dia salurkan tempat yang halal, pahalanya sangat besar. Ya. Jadi itu yang pertama, jadi berniat, ya, niat untuk kebaikan. Ya. Maka ada kaidah fikih ma la yatimul wajib illa bi fawal wajib. Ma la yatimus sunnah illa bi fawal sunnah. Sesuatu yang mubah, minum itu kan perkara mubah. Pada asalnya mubah, tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh. Mubah secara umum. Tapi ketika diniatkan untuk menunjang kebaikan, maka dia akan ngikut kebaikan yang akan dikerjakan. Mau sholat Jumat, ya. Mau sholat Jumat, problem yang paling umum adalah jamaah mengantuk. Nah, ikhtiarnya bagaimana supaya tidak mengantuk. Sebelum berangkat sholat Jumat, mandi yang bersih, kemudian minum kopi murni tanpa gula, dikasih sedikit garam, katanya itu bisa mencegah ngantuk. Nah, itu minum kopi jadi pahala, bahkan pahalanya besar. Kenapa? Ini dalam rangka ikhtiar supaya nanti sholat Jumat bisa mendengarkan khotib dan mencegah ngantuk. Minimal kalau tidak bisa mencegah 100% ya produk berkurang lah. Ya. Dibanding jenengan mau berangkat sholat Jumat makan nasi 1 piring sampai kenyang, itu bukannya mendukung supaya melek tambah ngantuk, perutnya dikenyangkan. Jadi makannya setelah sholat Jumat. Makanya masjid-masjid yang ada sebagian masjid di Pare ini misalnya habis sholat Jumat bagi-bagi makanan itu betul sekali. Karena kok dibagikannya sebelum sholat Jumat jam 11 itu insya Allah ngantuk semua jamaahnya. Enggak usah makan aja wis ngantuk. Ya. Jadi minum kopi jadi berpahala besar ketika ya, panjenengan sebelum berangkat sholat Jumat minum kopi dengan niat supaya nanti waktu Jumatan tidak mengantuk. Jangan malah disengaja ya. Kerja dari pagi sampai jam 11, habis jam 11 ngobrol sama teman-teman kerjanya, setengah 12 masuk masjid, memang diniatkan istirahat ya. Istirahatnya nanti waktu khotib naik mimbar terus diniati istirahat, cari tempat belakang yang ada sandarannya, ada kipas angin, beralaskan sajadah, lengkap sudah ya. Kemudian yang kedua, di antara adab minum membaca tasmiyah. Maksudnya adalah membaca basmalah, membaca bismillah. Sebagaimana ketika kita mau makan. Ya. Karena hal itu dapat mengusir syaitan dan mendatangkan keberkahan. Ya. Jadi di dalam tafsir Al-Fatihah, ketika para mufassir menjelaskan tafsir basmalah, itu adalah di antara bentuk tabarruk. Ketika seorang mengawali suatu aktivitas, kemudian aktivitas kebaikan, dia baca bismillah, itu artinya dengan nama Allah saya mengharapkan pertolongan dan kebaikan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini minuman air putih. Ketika kita baca bismillah, Allah akan menambahkan keberkahan. Air putih kita minum segar, bermanfaat untuk tubuh kita. Ya. Jadi baca basmalah. Ini suatu hal yang insya Allah sudah sama-sama kita ketahui. Kalau nanti di pertengahan makan kita lupa, tadi belum baca bismillah, maka kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang ketiga, minum dengan duduk.
Yang hadisnya kan di Kitabul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Untuk bab ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum fikihnya minum sambil berdiri, minum ataupun makan sambil berdiri. Ada yang mengatakan haram mutlak, tidak boleh. Tidak boleh, bahkan kalau ketika minum kemudian teringat kok berdiri, hendaknya dia memuntahkan minuman itu. Tapi ya, singkatnya adalah jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan ini sifatnya makruh. Ya, makruh. Jadi tidak sampai pada derajat haram. Ya. Tapi biasanya penyakit kita itu kalau disebut makruh itu jadi kendor. Ya. Tapi asal diketahui makruh itu secara bahasa dibenci. Ya. Masa kita mau jadi orang yang melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita belajar adab bukan dalam rangka ngenyang, tapi mana yang paling Allah cintai itu yang kita amalkan. Ya. Salat shaf pertama ya sah, shaf kedua sah, shaf ketiga sah. Ya. Tapi mana yang paling Allah cintai? Tentu shaf yang terdepan. Ya. Salat gundulan boleh, ya. Pakai songkok atau pakai kepala boleh. Tapi yang lebih Allah cintai ketika pakai tutup kepala, ya, tutup kepala. Kemudian pakai baju juga demikian. Ya. Uruf kita sholat itu tidak sopan kalau nganggo kaos oblong. Ya. Kaos oblong belakangnya ada tulisannya. Ya. Jangankan kok sholat ya, kuliah aja tidak boleh. Kuliah itu harus pakai celana. Kemudian nggak boleh pakai kaos oblong. Ya, masa adab sholat tentunya lebih mulia daripada adab kuliah. Nah, jadi kesimpulannya minum yang afdol dengan duduk. Ya. Tidak minum dengan berdiri kecuali mungkin terpaksa. Ya. Misalnya prasmanan nggak dapat tempat duduk. Misalnya prasmanan benar-benar tidak disediakan tempat duduk mungkin. Nah, maka wallahu alam insyaallah masih dibolehkan minum dengan berdiri. Ada tempat duduk pojok sana, ya. Arep ndeprok ning ngisor ya malah ditabrak-tabrak orang. Nah, ini mungkin kondisi yang benar-benar kepepet pokoknya. Ya. Jadi kita baru kemudian terpaksa minum dengan berdiri. Ya. Kemudian yang keempat, minum dengan tangan kanan, ini wajib. Ya, selama tidak ada uzur, tangan-tangan kita sehat, tidak kena penyakit, ya, bisa megang dan minum dengan tangan kanan maka wajib. Kalau ini mutlak wajib, karena Nabi SAW bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau minum, minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya setan itu minumnya tangan kiri, makannya tangan kiri, minumnya tangan kiri. Jadi makan dan minum tangan kiri itu merupakan perbuatan tasyabuh dengan syaitan, dan ini terlarang. Hampir-hampir tidak mungkin ada orang makan tangan kiri baca bismillah itu tidak sinkron. Kalau ingat Allah biasanya terus ingat adab ini. Jadi wallahualam ya, saya dugaan saya pribadi, kalau ada orang makan atau minum sambil jalan tangan kiri, kemungkinan besar enggak baca bismillah. Orang yang duduk tangan kanan aja banyak yang lupa baca bismillah, apalagi yang sambil berdiri ataupun berjalan dan tangannya tangan kiri. Ya. Kemudian yang kelima, jelaskan di dalam kitab ini, hendaknya minum disunahkan minum 3 kali nafas atau tegukan. Maksudnya ketika seorang hendak minum, hendaknya seorang minum 3 kali, itu yang paling afdal sampai ada detailnya begitu. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah
Ketika mau minum, nah ini dipraktekkan ya. Ini kebetulan ada minuman. Ya. Ketika mau minum baca Bismillah. Ya. Setelah minum, saya gini, minum, Bismillah, minum, satu seruputan, minum, kemudian baca Bismillah, diseruput, dijauhkan gelasnya, ketika menjauhkan baca Alhamdulillah. Didekatkan lagi, Bismillah, seruput, dijauhkan lagi, Alhamdulillah. Bismillah, seruput, jauhkan, Alhamdulillah. Contoh ya, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah. Nah itu Pak, ya. Enak Pak. Insya Allah ya. Ini apa ya? Air madu. Ya. Air hangat kasih madu. Kalau di surga nanti ini namanya minum air madu Pak, bukan minum madu. Kalau minum madu ya madu itu diminum. Nanti minuman ahli surga. Ya itu salah satunya madu. Madu enggak dikemas dalam gelas, bukan botol, bukan jerigen, tapi sungai. Ya. Sungai madu. Dalam surat apa itu? Muhammad. Ya, surat Muhammad. Lupa ayat berapa. Pokoknya posisinya sebelah kiri agak baris kesekian. Posisinya sebelah kiri. Allah SWT berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin." Di dalamnya ada sungai airnya jernih. Kalau diminum sekali tegukan hilang rasa dahaga. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai susu yang tidak basi. Jadi susu itu rotok larang meneh Pak. Air jernih, susu ya, lebih mahal lagi. Padahal susu itu 1 liter sekitar berapa ya? Kalau di eceran 9.000 lah, 9.000 10.000. Kalau di KUD mungkin lebih murah lagi. Itu 1 liter. Dan kalau dibeli, dibiarkan 1 hari atau 2 hari basi. Nah, ini sungai. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai khamr. Tapi khamrnya tidak memabukkan. Jadi khamr tidak memabukkan. Saya juga tidak tahu khamr tidak memabukkan bagaimana. Khamr yang memabukkan saya alhamdulillah juga tidak pernah tahu rasanya. Ya. Tapi pernah ada pengajian di Tabligh Akbar di Jogja yang mengisi waktu itu Tabligh Akbar Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Dia membawakan ayat ini menyampaikan khamr jamaahnya itu banyak mantan preman Pak. Khamr di surga berbeda dengan khamr dunia. Yang khamr di surga jauh lebih seger gitu. Tertawa semua Pak. Ya, saya enggak ngerti. Mungkin karena wis do ngerti rasanya khamr gitu. Wa anharum min asalin musaffa. Ini yang paling tinggi berarti ternyata yang keempat sungai madu. Madu tentu lebih mahal daripada susu. Madu 1 liter di atas semurah-murahnya madu. Madu murni 1 liter. 1 liter lebih dari 1 kilo. Di atas 100.000. Kalau susu tadi kan masih 10.000. Ini 10 kali lipatnya ya, harga susu. Itu sungai. Jadi kalau sambil menyelam minum madu, nah gitu ya. Ini minuman ahli surga. Kemudian yang berikutnya tidak boleh ya, bernafas ataupun meniup ya, minuman dalam gelas. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Ya. Ya, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah bernafas dalam bejana. Jadi minum 1 gelas, glok sampai bernafas. Nah itu Pak, tidak boleh Pak. Ya. Jadi minum nafasnya di luar. Karena alhamdulillah itu setelah diteliti memang ya, ada bahaya kalau kita bernafas dalam gelas. Termasuk juga meniup. Tidak boleh meniup bejana atau tidak boleh meniup makanan ataupun minuman, baik panas ataupun dingin. Kalau ada
semut atau hewan terjatuh maka diambil saja. Tapi jangan ditiup. Ini ada makanan kemudian ada binatang semut yang menempel terus ditiup. Nah, sebenarnya jangan ditiup, diambil saja atau mungkin dicuil bagian yang terkena binatang itu. Kemudian ya, tidak boleh minum secara berlebihan. Ini jelas ya. Di dalam Al-Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya. Orang kafir itu kalau menikmati hidup di dunia ini dan juga makan itu persis seperti hewan ternak. Ya, seperti hewan ternak. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, al-mu'minu yashrabu fi mi'an wahidin. Orang beriman itu minum dengan satu lambung. Wal kafir yashrabu fi sab'ati am'a. Sedangkan orang kafir minum dengan 7 lambung. Jadi normalnya mukmin itu makannya kira-kira sepertujuhnya orang kafir. Kalau ada orang kafir makannya banyak, itu enggak usah gumun, enggak usah heran. Karena memang Nabi kita SAW sudah menunjukkan begitu. Ya, sedangkan orang kafir makannya banyak, ada lomba Pak, lomba banyak-banyakan makan. Ini tolong jangan ditiru. Lomba Agustusan, lombanya banyak-banyakan makan mie, ya, makan mie. Ini tidak baik. Jadi ini akan membawa madharat kalau seorang itu makan terlalu banyak, minum sangat banyak. Yang kita heran kalau ada orang beriman makannya banyak, minumnya banyak, tidurnya banyak, serba banyak, ini enggak pantas. Orang beriman itu sedikit saja. Ya. Dan banyak itu bermadharat. Ya. Jadi bedanya manusia dengan binatang, kalau binatang itu menghidupnya untuk makan. Kalau kita makan dan minum untuk hidup. Ya. Itu secara umum semua manusia begitu. Makan, minum secukupnya, yang penting bisa bertahan hidup. Kalau orang beriman di atas itu lagi, makan dan minum untuk ibadah. Jadi ya kesehatannya terjaga dan dapat pahala. Nah, supaya dapat pahala, pertama diniatkan, yang kedua panduan Nabi adab-adabnya diikuti, kemudian batasan-batasannya juga dijaga. Kemudian yang berikutnya di antara adab ini memuji Allah setelah minum. Minimal dengan membaca alhamdulillah. Kalau yang panjang alhamdulillahilladzi at'amani ya. Ya. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwa'ahu wa ja'ala lahu makhraja. Kemudian ada berikutnya mengedarkan gelas kepada orang yang berada di sebelah kanan dan seterusnya. Ya. Ini berlaku untuk makanan atau minuman. Jadi kalau ada jamuan makan, ada sesuatu yang diedarkan, maka mengedarkannya itu mulai dari sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan. Al-aymana fal aymana. Ya. Sebelah kanan. Jadi edarnya ke kanan. Ya. Suatu ketika ya, kalau memang ada hajat mau diarahkan ke kiri, maka minta izin yang sebelah kanannya. Suatu ketika ya, Nabi SAW bahkan minta izin kepada anak kecil. Jadi sebelah kanan beliau ada anak kecil atau orang yang rendah kedudukannya, sedangkan sebelah kanan beliau adalah ya, orang yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Maka Nabi berniat untuk memuliakan yang ada di sebelah kiri karena mungkin orang mulia atau orang tua. Maka Nabi SAW minta izin dulu kepada orang sebelah kanannya. Apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada mereka? Ternyata anak kecil itu, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mengizinkan. Aku keberatan. Maka Rasul SAW pun memberikan minuman kanan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang berikutnya, hendaknya orang yang memberi minuman, yang ngejoki minuman, ya, misalnya teko atau drink jar, masukkan dalam gelas, terus membagikan, ya, hendaknya dia adalah yang paling akhir minum, paling akhir mendapat bagian dan paling akhir minum. Ya. Ini kesempurnaan adab di dalam memuliakan mungkin tamu
atau saudaranya. Jadi misalkan ada pengajian, terus ada yang paling pojok atau mungkin dari depan diserai teko sama gelas, maka adabnya ya dituang terus dikasihkan dulu. Kalau semua dapat baru dirinya. Ya. Jangan kemudian, kopi ini lagi panas ya, tuangkan di sini seruput sih, enak, baru kasihkan yang lain. Yang penting diri kita sudah dapat dulu. Ya. Kalau hajatan, syukuran kan gitu Pak ya, ada kotak keluar atau piring keluar itu, ya itu kan diberikan dulu. Kalau di sini kasih, sana dulu kasihkan. Atau kalau di depan kasihkan dulu yang ke belakang. Ya. Jadi yang depan paling terakhir. Saya pernah diundang tasyakuran, yang hadir itu bersaf-saf, ya, bersaf-saf. Jadi saya duduk di paling depan. Ternyata begitu acara makan-makan, ya, hidangnya munculnya dari depan. Akhirnya belakang yang duluan. Jadi soft belakang paling afdol ini. Baru kali ini saya jumpai. Ya. Karena makanannya ngedarnya dari depan. Akhirnya yang paling belakang yang dapat duluan. Ya. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi SAW ada kisah yang dulu insya Allah pernah saya sampaikan juga. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika beliau sangat lapar, ya, sangat lapar. Kemudian beliau selepas sholat berdiri di depan masjid, pintu keluar masjid, menyapa satu persatu sahabat. Menyapa tapi dengan kode halus. Sebenarnya minta diajak supaya Mbok Yono sing ngejak aku traktir makan apa ngejak mulih ngasih saya makan. Satu persatu enggak ada yang paham bahasanya. Sampai Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga enggak paham. Ada yang ditanya terus tanya, saya pengen tanya tafsir hadis, tafsir ayat ini bagaimana? Padahal sudah tahu, pura-pura. Karena setelah dijawab, mau kemana kamu? Longgar. Ayo ke rumah ya. Istri saya tadi masak kebuli misalnya, atau masak rendang. Enggak ada satupun yang nawari gitu. Sampai kemudian Nabi SAW keluar, ya, Nabi seorang Rasul diberikan wahyu, faham. Ayo ikut, lega Pak. Nabi Allah, alhamdulillah nggak ada satupun orang yang peka yang paham bahasa saya. Ini ada satu orang yang Nabi. Ya, sehingga diajak ke rumahnya, ternyata di dalam rumah Nabi SAW ada bejana yang berisi susu. Namanya orang lapar ini tidak peduli benda cair, benda padat, yang penting ada sesuatu untuk dimasukkan dalam perut kan kenyang Pak ya. Kita lapar sekali nggak ada makanan tapi ada susu ya. Atau mungkin sari jus itu kan lumayan bisa mengganjal rasa lapar. Begitu melihat ada susu itu bejana itu satu teko mungkin ya, itu enggak kemudian wes kita ngombe, enggak gitu. Malah ditanya, berapa saudaramu ahlu sufah, konco-koncomu sing manggon ning masjid ana piro? Berapa temanmu, kan Abu Hurairah waktu itu masih tinggal di masjid. Berapa temanmu yang tinggal di masjid? Ada sekitar 70-an ya Rasul. Kamu balik ke masjid, panggil semuanya ke sini. Wah, nah ini redek ini ya. Wah, sak teko loh Pak. Susu sak teko ini mau dibagi, punya sangkaan ini 70 orang ahlu masjid tinggal di masjid. Tapi ya beliau labbaik wa sa'daik, pokoknya sami'na wa ata'na, enggak pakai nawar, walaupun mungkin di dalam hati berkecamuk Pak. Saya bayangkan suasana itu. Dipanggillah itu sahabat-sahabat yang tinggal di masjid datang ke rumah baginda Nabi SAW ya, dipanggil lagi. Wahai Abu Hurairah, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Berikan bejana itu kepada satu persatu saudaramu. Wah, lah itu satu persatu beliau berkisah. Saya melihat sahabat minum itu dengan lahap, gelek, pokoknya sampai puas Pak, bukan kok nyeruput, sampai puas. Berikan semuanya satu persatu. Satu teko Pak, berikan 70 orang, saya nalar kan tidak mungkin ya. Ternyata apa yang terjadi? Setelah semuanya minum, ya, tanya lagi, wahai Abu Hurairah, sekarang silahkan kau minum. Ternyata diangkat teko itu masih utuh. Ini mukjizat ya. Tekonya masih utuh, susunya masih banyak. Wahai Abu Hurairah, minum. Setelah tahu, wahai Abu Hurairah, minum. Ya, minum lagi. Sampai 3 kali, minum lagi. Suruh minum lagi.
Sudah. Kenyang ya Rasulullah. Ini yang enak dalil bolehnya sesekali kenyang. Nah, ini ada dalilnya. Pisan-pisan ya boleh lah kenyang ya. Maka di situ siapa ya Pak yang paling utama Pak? Yang paling afdal siapa di situ? Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah minumnya setelah Abu Hurairah. Sing duwe kan yang punya nama. Tapi insyaallah itu yang beberapa hal terkait dengan adab makan, adab minum ya. Masih ada beberapa hal insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.